Tesla, raksasa mobil listrik milik Elon Musk, lagi-lagi jadi sorotan dunia. Kali ini bukan soal inovasi baterai, bukan juga soal ekspansi keluar angkasa, tapi karena sebuah tragedi. Autopilot, fitur yang dijanjikan bisa menyelamatkan nyawa, justru menyeret Tesla ke meja hijau dengan tuntutan miliaran dolar. Pertanyaannya, apakah ini kesalahan teknologi, atau kelalaian manusia? Kecelakaan ini terjadi pada April 2019, melibatkan Tesla Model S dengan fitur autopilot. Mobil menabrak Chevrolet Tahoe yang saat itu sedang parkir. Akibatnya, seorang korban bernama Naibel Benavides Leon meninggal dunia, sementara pasangannya Dillon Angulo mengalami luka berat. Peristiwa ini jadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Tesla. Autopilot, yang seharusnya memberi bantuan, justru gagal membaca kondisi jalan. Keluarga korban kemudian menggugat Tesla, menuding perusahaan lalai dalam memastikan keselamatan produknya. Pengadilan berlangsung bertahun-tahun. Awalnya, Tesla menolak membayar kompensasi senilai 60 juta dolar Amerika atau hampir 1 triliun rupiah sebagai bentuk penyelesaian. Namun, pada Agustus 2025, juri akhirnya memutuskan Tesla harus membayar total 243 juta dolar Amerika, atau setara 3,9 triliun rupiah. Rinciannya, ahli waris korban menerima kompensasi 129 juta dolar, ditambah ganti rugi punitif 200 juta dolar. Dari total ini, Tesla dinyatakan bertanggung jawab atas 33%, yakni sekitar 42,6 juta dolar, plus seluruh denda punitif. Sisanya dibebankan pada sang pengemudi. Meski menariknya, pengemudi tidak pernah menjadi terdakwa dalam kasus ini. Tesla menegaskan, mereka tidak bersalah. Pihak perusahaan berargumen bahwa teknologi autopilot masih membutuhkan pengawasan penuh dari pengemudi. Menurut Tesla, jika pengemudi tidak waspada, maka kecelakaan bisa terjadi. Mereka juga mengumumkan akan mengajukan banding atas putusan ini. Putusan ini hanya menghambat keselamatan otomotif dan membahayakan upaya Tesla serta industri mobil listrik secara keseluruhan. Tapi pernyataan itu justru memicu kontroversi. Banyak pihak menilai Tesla berusaha lepas tangan, padahal iklan dan branding autopilot kerap menekankan kesan seolah mobil bisa mengemudi sendiri. Ini bukan pertama kalinya autopilot Tesla dipermasalahkan. Sejak diluncurkan, sudah ada puluhan kasus kecelakaan di Amerika Serikat yang melibatkan fitur ini. Investigasi NHTSA, Badan Keselamatan Transportasi Amerika, menemukan bahwa banyak pengemudi keliru menganggap autopilot sebagai mode self-driving penuh, padahal sebenarnya masih semi-otonom. Dengan kata lain, autopilot bukanlah pengganti sopir. Fitur ini hanyalah asisten yang tetap membutuhkan kewaspadaan manusia. Namun, promosi Tesla sering dianggap menyesatkan, memberi ekspektasi berlebihan bahwa mobil bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan. Denda 3,9 triliun rupiah jelas menjadi pukulan besar bagi Tesla. Bukan hanya secara finansial, tapi juga reputasi. Kasus ini membuka pintu bagi gugatan-gugatan lain yang bisa diajukan oleh korban kecelakaan serupa. Lebih jauh lagi, kasus ini bisa memengaruhi masa depan industri mobil otonom secara global. Jika Tesla kalah, maka perusahaan lain seperti Waymo, Cruise, hingga startup kendaraan otonom di Cina akan menghadapi regulasi lebih ketat. Dengan kata lain, satu kecelakaan bisa menentukan arah industri miliaran dolar. Kini, Tesla menghadapi ujian berat. Autopilot yang digadang-gadang sebagai teknologi penyelamat nyawa, justru dituding sebagai pemicu malapetaka. Putusan pengadilan yang menjatuhkan denda 3,9 triliun rupiah hanya satu bab dari drama panjang antara inovasi dan keselamatan. Pertanyaannya, apakah dunia sudah siap mempercayakan nyawa kita pada mobil tanpa sopir? Ataukah ini peringatan keras bahwa teknologi otonom masih jauh dari kata sempurna? Autopilot. Masa depan transportasi, atau bom waktu?